Ada aman. Oke, kayak gitu ya. Nah, jadi Kang Purkon katanya lagi berhalangan nih. Jadi digantikan dulu oleh Kak Rintan sebagai moderator pendamping. Oke, aku mulai aja kali ya. Teman-teman masih di 35 mungkin. Masih ada pasti nambah lagi. So, sudah tidak terasa lagi ya. Kita sudah di tadi sudah di pertemuan 5 yang dimana nantinya di pertemuan 5 ini di slide terakhir aku bakal share mini project. Nah, mini project ini buat kalian yang ngerjain nantinya sertifikat lagi nih. Kan kalian kemarin udah misalkan datang ke study jam udah absennya full, misalkan full lebih bagus, tapi kalau minimalnya 3 kalian dapat sertifikat attendance. Dan yang terakhir kalian nyelesain mini project kalian dapat sertifikat mini project kayak gitu. Nah, kan kemarin kita ngebahas tentang UI design nih. Gimana? Ada yang udah ngeberesin belum UI desainnya? Apa jangan-jangan pada belum? Coba yang kebingungan siapa nih? Komen-komen sambil aku buka slide-nya. Pengen tahu siapa yang udah nyelesain UI design. Karena di pertemuan kali ini kita bakal lanjutin UI design itu ke seperti itu kawan-kawan. Aduh, let's see. Jos, sudah bang. Muhammad Nafis, belum. Ayo lo Nafis, kamu ngedesain apa sekarang? Ngelanjutin nih. Tapi semoga aja bisa ngikutin ya. Ini teorinya tentang top-up modal, navigate, dan lain-lain. Fajril, udah kak. Lasting Fajril. Wait, aku buka slide-nya dulu. Nah, gimana? Tampil tidak? Mantap ya. Seperti teman-teman, semua yang ditanyakan boleh langsung on mic maupun di kolom komentar. Jadi kita nggak terlalu formal seperti biasa, jadi ya bisa langsung tanyain aja supaya kita sama-sama memiliki pemahaman yang di taraf yang sama seperti itu ya. Oke, sambil menunggu teman-teman kita callback dulu. Kemarin kita ngebahas tentang UI design yang dimana nanti teman-teman udah bikin halaman intinya ya atau main page kayak dashboard utama, terus dashboard booking sama list booking. Mungkin di teman-teman semua juga ada yang bikin halaman akun. Nah, boleh tuh dieksplor lagi halaman akun aja. Ada splash screen. Splash screen itu apa bang? Loading screen. Biasanya kalau kalian baru buka aplikasi, yaitu ada logo dulu, keterangan apa-apanya gitu. Jadi itu tuh kayak introduction-nya dari UI. Splash screen kalian bisa tambahin
jadi satu kesatuan. Jadi nanti udah siap disampaikan ke klien yang mau lihat, misalkan ke tim developer atau stakeholder. Nah, sebelum itu, apa itu prototyping? Nah, prototyping itu simpelnya itu kayak percobaan dari desain kita ya, bahasa bayinya ya. Jadi itu tuh belum ada codingannya, belum final juga, tapi itu tuh cukup buat nunjukin ke klien atau ke stakeholder gimana flow aplikasinya, gimana UX-nya itu berjalan dan lain-lain. Itu ya, prototype udah kebayang lah ya. Itu dia kayak gampang. Dan kemungkinan kita gak bakal lama-lama ya prosesnya. Oleh prototyping sih semacam itu. Paling nanti kita masuk ke Q&A dan bahas mini project kayak sih yang bakal mengisi waktu kita selain prototyping. Gimana prototyping udah mulai kebayang konsepnya guys? Mantap ya, mantap ya. Nah, tujuannya dari tapi itu apa? Yang tadi aku singgung di alur aplikasi. Kita bisa lihat nih nantinya kalau kita pencet tombol ini dia tuh pindah kemana. Kita tuh bisa tahu gitu flow shopping ini di aplikasi kita itu tuh udah benar belum atau masih aneh. Kadang ada anomali tombol yang harusnya ke halaman box ini malah ke halaman utama lagi, jadi ada anomalinya. Jadi kita tuh bisa nentuin alur aplikasinya dulu. Nah setelah itu stakeholder atau tim divisi lain itu bisa uh, ngelihat versi clickable-nya gitu, masuk ke Figma terus ngelihat desain mentahnya gitu. Tapi mereka tuh lebih kebayang kalau udah jadi prototype gitu. Jadi ada versi clickable-nya, bisa diklik sana sini. Nah, nantinya bisa diakses buat yaitu tim ataupun klien yang nanti mereka tuh biasanya udah langsung kebayang nih, karena yang kemarin kita bahas teman tentang ada yang nanya tuh prototype itu gimana bang, pengen nampilin kayak rem HP-nya, itu kan udah kayak mirip aplikasi jadi ya. Nah, itu lebih kebayang biasanya kalau klien di aplikasinya jadi, UI-nya jadi lebih kebayang kayak gitu. Dan jadi kejanggalan. Nah, yang tadi tuh ada anomali prototype. Prototype itu bisa nemuin masalah logiknya. Misalnya logiknya belum benar nih, ada tombol yang belum punya fungsinya. Nanti difungsiin prototype itu sendiri. Nah, yang keempat, hemat biaya. Bayangin kalau kalian bikin UI langsung di coding, langsung kalian coding tuh front end-nya. Terus tiba-tiba ada revisi dari klien. Oh, UI-nya jangan gitu, Mas. Kembali lagi ke versi awal aja codingannya atau UI-nya. Kan itu agak repot ya kalau kalian ngotak-ngatiknya langsung di coding. Nah, di Figma kita kan ngotak-ngatiknya agak gampang meskipun agak pusing juga sebenarnya. Cuma lebih hemat biaya dan tenaga kalian lah. Salah satunya di prototype itu bisa lebih murah daripada coding itu sendiri. Desainnya bisa diubah berkali-kali tanpa pusing gitu. Jadi kalian kalau coding ya logiknya di codingannya kalian otak-atik lagi dan lain-lain. Cuma kalau di Figma kalian ya otak-atiknya agak lebih mudah dan hemat biaya. Yang terakhir ini penting, UX testing. Nah, nanti di prototype itu sebenarnya kalau kalian Figma-nya pro ya, prototype kalian itu bisa di-share. Nantinya kalian bisa ngasih semacam survei atau penelitian ya ke user atau target user kalian, kasih kalian prototipenya, link prototipenya, nanti user itu eh, bisa ngakses prototipenya, bisa ngelihat flow aplikasinya, bisa ngasih feedback nanti ke kalian buat ngedapetin data UX testingnya, apakah itu tuh berhasil, apakah malah makin ribet aplikasi yang kalian buat. Nah, prototype bisa ngebantu itu karena udah hampir mendekati aplikasi aslinya. Seperti itu tujuannya. Paham lah ya, easy lah ya. Coba di mod, coba di mod, coba di mod.
Pak Jril. Sepertinya emot bingung tuh. Bingung gimana tuh? Kita callback sih. Aduh, aduh, tujuannya. Pertama, alur aplikasi buat nentuin tombol kemana, dipencet dia ngalahi apa, mindahinnya kemana, terus ke tim kalian nantinya, misalkan ke programmer, terus ke tim QA. Oh, ini udah kebayang nih aplikasinya kayak gini, prototipenya udah jelas gitu. Bisa ada anomali prototyping, misalkan diklik malah ke aplikasi juga, aplikasi ke halaman lain misalkan. Terus tentang hemat biaya, jadi kalian gak harus ngotak-ngatik codingan karena ya yang otak-atik kalian nih cuma Figma itu sendiri, cuma komponen yang kalian otak-atik. Terus yang terakhir UX testing, kalian bisa ngasih link prototipenya ke end user gimana aplikasi itu flow-nya udah jelas belum atau gimana aplikasinya jalan, nanti mereka bisa ngasih feedback ke kalian. Bingung kak karena prototipenya juga nggak bisa sembarangan. Sembarangan gimana tuh? Sembarangan emang ada prototip yang sembarangan gimana tuh, jadi saya masih bingung nih. Betul sih, kalau misalkan konteks sembarangan kalian cuma pengen mindahin mindahin doang, ada konteksnya sih. Misalkan kalian klik navigasi yang bawah itu kalian bikin kemarin yang ada di bawah, itu kan navigate, nanti ada tentang open overlay, ada tipe-tipenya kok. Kalau prototype itu banyak banget sebenarnya di Figma, tapi kayaknya aku bahasnya tentang open overlay dan navigate biar kalian kebayang dulu gitu kegunaan inti dari prototyping. Mas Fajril, kamu kan sepuh, jangan pura-pura bingung gitu deh. Mas Jor sama Mas Fajril ini sepuh nih, kayak merendah gitu dia. So, ini kayak user flow-nya sih. User flow dari utama study room, study case kita. Kan kemarin itu kita punya 3 halaman ya. Ada homepage, di homepage itu dashboard ibaratnya. Dia itu ada daftar ruangan belajarnya. Kemarin kan ada card keterangan dia tersedia atau tidaknya. Terus misalkan si cardnya diklik, dia harusnya kan pindah ke halaman detail ruangan tuh buat nge-booking si ruangan yang kita klik tadi. Nah, di bawah itu ada CTA booking. Nah, CTA booking diklik nanti masuk ke booking sekarang, itu booking saya. Nah, di situ tuh nanti ada informasi tentang upcoming. Upcoming itu yang mau kita booking gitu, misalkan 2 hari depan itu statusnya beda sendiri. Terus ada yang misalkan bookingnya selesai, history booking lah ibaratnya. Nah, dari sini kita udah bisa kira-kira yang ada pop up-nya di mana. Nah, ini tergantung UI dan desain kalian ya. Di sini kalau aku sendiri, misalkan ada 2 dialog gitu, ada 2 pop up gitu yang ada. Waktu si user ngeklik CTA booking, call to action booking ya. Nah, waktu ngeklik itu, pindah ke navigate to booking saya, itu daftar list bookingnya ya. Mau dia nge-cancel booking, mau dia detail yang lain-lain, di situ adalah fungsi logic yang kalian teman-teman harus buat sih sebenarnya. Cuma itu sebagai sampel doang, tapi nanti kita jelasin di hands-on Figma-nya ya. Tapi kalau nggak salah aku bikinnya 2 dialog sih, 2 dialog, ada 2 pop-up kayak gitu. Ini user flow kemarin ya, yang user study case utama tadi itu. Nah, kira-kira kayak gini. Ini sih buat sampel ya, mungkin kalian pengen dibedain, tapi kalau mau gitu juga boleh, boleh di screenshot dulu. Nah, yang kiri itu kan saat user memutuskan buat melakukan booking ruangan tuh. Misalkan informasi yang harus ada di pop-up dialog itu kayak gimana aja nih. Harusnya kan sebelum ada detail pop-up ini tuh harus ada pemilihan jam dan lain-lain ya. Ini bisa disimpelin, teman-teman bisa bebas lah. Intinya kalau kalian pengen kayak gini boleh, pengen kalian berkreasi boleh.
Nah, seperti biasa ada color teorinya ya. Kalau mau di cancel biasanya buttonnya merah. Kalau bookingnya jadi atau setuju itu ya buttonnya biru ataupun primary color juga boleh ya. Seperti itu. Cancel, bookingnya di cancel nih. Nah ini seperti biasa kita mainin psikologi warna warna merah. Ini tuh saat user memutuskan buat nge-cancel booking ruangannya. Tapi aku bikinnya agak beda sih, agak ekspor dikit, nanti kita lihat di hands on. Boleh teman-teman di screenshot dulu aja nih, atau eh aman lah ya, bisa screenshot lah ya. Ini buat bayangan yang kalian buat simpelnya. Kalau kalian nanti yang ngikutin versi aku takut aduh terlalu banyak nih elemennya, mending yang simpel aja yang kayak gini boleh. Tapi nanti fungsi open overlay-nya kalian bisa ikutin sama persis kok. Nah, let's go, kita langsung hands on tanpa basa-basi supaya bisa eh, makan waktunya lebih banyak ya buat hands on. Coba teman-teman sebelum hands on ada yang bingung nggak tentang prototype? Teorinya ya, teori prototype. Nanti kalau udah lihat ininya pasti kebayang. Boleh sambil dibuka Figma proyek yang akan bikin ya desainnya. Ayo siapa yang nggak bikin tuh, jadi bingung mau buka apa harusnya tuh kalau belum buat. Nah, aku sambil buka proyekku ya. Nah, teman-teman yang baru masuk kayaknya tadi aku lihat baru 30-an, sekarang udah 52. Ngejar gak guys? Nah, intinya pada pertemuan ini kita mau bikin kayak gini lah ya. Nih, biar ini versi yang udah aku otak-atik prototipe itu. Simpelnya nyambungin kabel doang guys. Ini kan desain kalian kemarin misalkan ya. Ini dashboard, ini daftar booking sama booking tuh. Semakin banyak frame ya. Nanti misalkan di sini cuma bukan 3 frame ini doang, banyak ini kabelnya makin kayak kabel berantakan nih. Jatuhnya nanti makin pusing. Makanya harus harus sering dilatih lah ya waktu prototyping ini karena nyambungin kabelnya kalau udah banyak tuh makin pusing. Nah ini dialog yang aku buat agak sedikit kompleks mungkin buat kalian yang masih kirim, tapi yang tadi aku tunjukin boleh teman-teman pakai itu. Tapi kalau pengen pakai versi ini boleh, nanti aku pasti ini sih ngasih auto bikin kayak gini biar bisa masuk di sini nanti masih loading. Aku screenshot aja yang tadi ya, siapa tahu teman-teman udah skip tadi nggak sempat screenshot. Aku share di grup. Wah, frame rate drop. Oke guys, yang pop up detail booking dan buat cancel ya, boleh pakai itu juga.
Sepertinya ada yang hands up. Kak, gimana cara mockupnya bisa kayak gitu? Oke, nanti setelah ini ya. Ada anomali itu tuh kayak pengen ada frame ya, bisa. Aku tunjukin hasil jadinya dulu ya biar kalian kebayang. Oh, nanti kita bikin kayak gini. Ini ada anomali BTW. Oh iya sih, benar. Ini anomali. Nantinya tuh, kita misalkan klik ini. Nah, dia pindah-pindah kan. Misalkan pengen sel ini. Yang beneran kan. Jadi udah, ini tuh ibaratnya udah settingan akhirnya lah. Buat nanti kalian nge-start layar kalian. Misalkan ini kita booking ruangan jajir B04. Nah, nanti kalau continue kemana nih? Misalkan kalian bikin frame baru, ada frame sukses, pendek. Nah, cara kan ya dari wireframe terus dari UI design terus kalian ke prototype. Jadi udah flow UI UX design ini sebenarnya udah ke cover sih. Tinggal kalian belajar cara gimana ngeriset UX persona dan lain-lain. Baik ya. Jadi ini informasi channelnya namanya berapa basic ya. Kalau dipencet up bos. So kayak gitu buat bayangan nanti desain kalian bisa kayak gitu. Oke, kita latihan ya. Kita tidak pakai ini, kita pakai page latihan. Ini belum di prototyping sama sekali. Kita bikin from scratch dari nol. Teman-teman kami udah pakai bagus itu. Tenang. Kita bikin dari nol. Ini kok mulai kayak ini ya. Agak drop. Oh, kayaknya gede-gede. Salju. Wait guys. Aku hapus dulu deh. Satu buran saja. Nah, aduh, bentar tuh. Sip, maksimal. Nah, teman-teman, seharusnya udah buat ya. Ini wireframe kalau bikin sendiri terus kalian slicing ke desain kayak gini apa enggaknya saya udah buat. Ini aku juga udah buat sendiri kok desainnya gitu ya biar nanti bisa pakai. Nah, pertama-tama di sini tuh di panel inspector ya sebelah kanan ada namanya kan kita change proportional. Ya kok mesti ini kita hapus dulu. Banyak dulu. Hapus dulu. Gak usah tempo. Nah, teman-teman kalau pengen muncul si frame yang ada di sini, cara munculnya gimana? Nah, ini kan aku mulai dari nol banget nih. Kalian klik yang dashboard ya, frame yang dashboard kalian terima. Nah, di sini di panel ini kalian bisa lihat flow start point. Sebenarnya boleh kayak gini juga nih, klik yang reset. Gimana nanti dia ngebikin halaman baru gitu, bisa dari kanvas Figma kalian atau pengen ini dia tulis satu kata misalkan ini alur lama ya. Jadi yang enaknya pakai ini tuh kalian bisa bikin cabang berbagai alur, misalkan pengen bikin alur buat user, pengen bikin alur buat admin, misalkan kalian bikin satu aplikasi yang punya 2 role, kalian mainin starting point-nya aja ya.
tambahin, ya ulang ya, tambahin, bukan dia muncul kan di sini asalnya gak ada frame, dia muncul alur utama, boleh kalian namain bebas bisa gunakan. Nah di sini itu ada kayak button, kalau kalian hover itu dia agak lebih gelap tapi bisa diklik kan. Nah kalau diklik ada frame kayak gini ya. Cuman prototype ini tidak muncul sebagai device. Nah device-nya kalau kalian bingung nih, ini nggak ada frame HP-nya. Nah kalian pilih kemarin itu iPhone berapa ya? 17 Pro Max kah? Lupa aku dulu. Iya. Nah muncul lah ya tuh. 16 Pro Max, 17 Pro Max kemarin. Apa masalahnya? Oh sama ya, iPhone itu sama ya. Nah coba di sini tuh ada anomali yang harusnya ada ini, tapi di sini nggak ada, berarti dia belum masuk ke frame. Nah ya emang belum masuk. Gimana? Udah bisa muncul ininya belum guys? Sambil buka chat, coba ada yang bingung nggak? Kak mau coba apa Muhammad Hafiz? Apakah belum bikin UI desainnya? Gimana guys? Oh belum, aduh bentar, gimana ya, aku share terus kamu bisa ini nggak, aku kasihnya can view ya, nanti takut dia acak-acak. Nah kamu masuk ke link ini deh, aku kasih yang ya teman-teman buat yang belum eh, bikin desainnya tuh copy paste terus kalian bikin new project. Nah paste di kanvas kalian, nanti bisa diedit. Kayu nila nggak bisa kak, kenapa tuh kayu nila? Mau aku ulang lagi? Nah di copy aja, nanti kamu paste di project. Wah rame. Wah rame. Ini aku can view kan ya? Jadi sih ya Desi. Jadi acak-acak kayak, aduh, rame. Nah, kayak gitu. Coba ya. Misalkan kayak Unila masih tersesat di bagian clock starting point. Nah, di sini ada dashboard. Diklik aja di halaman sebelah kanan, inspektor panel. Diklik yang prototype. Terus kalian klik yang flow starting point. Nah, nanti kan muncul nih, diklik yang flow starting point-nya. Nah, nanti bakal muncul ini. Gimana? Ya, Ctrl A guys. Terus kalian paste di project kalian. Kalau di sini harusnya nggak bisa diedit kan? Nah, kalau di project kalian bisa. Kalau di Ctrl A semua, nanti bisa langsung masuk dari semuanya nih. The whole ininya. Jadi gue bisa satu-satu. Wah, masih pada sibuk nih kayak ini. Nah, ya tuh tadi kan punya anomali satu ya di bagian dashboard. Misalkan kalian mengalami hal yang sama saat ini maupun nanti ke depannya. Kang, di frame HP ku nggak ada si button navigate-nya, padahal di desainnya ada. Nah, biasanya anomalinya di ini dia gak masuk ke frame dashboard-nya. Kalian bisa Ctrl X. Nah, kan hilang kan?
dipencet lagi si dashboardnya, frame dashboardnya, Ctrl V. Nah, dia udah masuk ke frame dashboardnya. Misalkan yang biasanya nanti kalian ketemunya waktu desainnya agak repot dikit, terus tiba-tiba si komponen kalian udah masuk frame. Nah, ini udah masuk ya, di Ctrl X. Misalkan kalau udah masuk ya, di Ctrl X, dipencet ini apa frame-nya, di Ctrl V. Nanti dia bakal ngepas ke tepat di posisi dia waktu kalian nge-Ctrl X. Ctrl X itu kan dia nge-cut ya. Kayak kalian pakai cut itu waktu kalian di folder file explorer ya misalkan di cut terus kalian Ctrl V itu paste, nah itu ngepaste tepat di posisi yang kalian cut terakhir kali. Nah tapi kayaknya ada anomali, ini nggak tahu kenapa ini harusnya ada di bawah tapi ini ada di atas guys. Coba buat the... Nah udah benar. Nah kayak gini ya, udah jelas ya ini kalau buat nampilin frame kayak gini. Buat nampilin frame, so far so good gak guys? Setelah nampilin frame, kita navigate nih, kita pindah-pindah halaman. Maaf Kang, masih kurang paham pembuatan yang dialog sama button tab bar. Tenang, tenang, belum dijelasin kok. Tadi kita baru ngebahas gimana hasil akhir. Sekarang kita bahas gimana cara bikinnya. Pembuatan dialog dan lain-lain. Kita bikin dari awal lagi. Ini. Gak pakai yang ini kok. Nah, aman ya buat nampilinnya udah pada bisa. Kalau aman kita next ke navigate, pindah halaman. Coba emot apa? Emot mantap dulu guys. Udah pada bisa belum? Yang nggak bisa emot sedih coba. Aman ya? Ada yang sedih tuh, ada yang sedih tuh. Tapi nggak ada namanya. Iya, kak aku IP-nya nggak bisa keluar. Oh, kayak tadi tuh. Hmm, nih, kamu ke show prototype settings. Tampilkan prototype settings. Pencet yang ini. Nah, nanti kamu bisa pilih frame-nya, frame IP-nya. Pilihnya sesuai sama frame ini ya. Misalkan kalian pilihnya ngaco, biasanya juga agak ya. Dia agak ngaco tuh. Jadi sesuai kayak frame awal yang kalian bikin, misalkan awalnya kalian bikin frame buat iPhone 17 Pro Max, duduk kamu ke atas. Kalian di sini juga pilihnya iPhone 17 Pro Max. Tapi kok belum. Coba 16 sama aja guys. Nah, tuh. Muncul ya. Nih, di sini juga sebenarnya bisa pilih landscape, portrait. Cuma karena desain kita portrait, kita pilih yang canggih ya, canggih ya. Frame-nya mau warna apa, misalkan HP-nya dan warna putih, dengan natural. Nah ini nanti berubah. Aku hitam saja. Mari kita hitamkan. Ini masih sibuk kayaknya ya. Sepertinya. Belum baru bisa belum? Nah, gimana caranya yang ini bisa pindah ke sini kalau kita klik. Nah, kita tinggal gampang banget. Kita tinggal klik targetnya mau segede ini, mau ikonnya doang kalian bisa pilih sih. Kalian bisa klik beberapa kali nanti dia makin kecil sesuai dengan
ukuran icon. Tapi kayaknya biar kita targetnya besar, aku pilihin aja deh segede gini. Tuh. Nah, tinggal geser ke sini. Ke easy guys, easy. Kalian tinggal diklik. Ini aku ulang ya. Nah, itu kan nanti ada kayak icon tambah gini kan. Kalian diklik, terus kalian geser gitu. Tuh, dia keluar panah. Panahnya kalian arahin ke frame. There you go. Nah, setelah itu, nah, ada navigate dan lain-lain gitu ya. Kalian bisa explore, tapi untuk sekarang kan kita pengen pindah halaman doang ya. Itu navigate, yaitu pindah halaman. Nah, ini trigger. Trigger itu apa? Saat uh, si buttonnya itu diapain? Apakah digeser, on drag, apakah di hover? Hover tuh kayak misalkan begini nih hover. Nah, ini hover. Apakah saat while pressing? Nah, ini aku lupa lagi nih. Dan lain-lain tuh kan banyak ya. Cuma sekarang on tap itu saat diklik. Nah, kalau kalian bisa misalnya frame-nya udah banyak banget nih. Kalau digeser kayak gini kan sebenarnya kalau misalkan frame-nya jauh banget pusing ya. Nah, fungsinya kenapa tiap aku bilang kalian tuh harus ganti nama frame sesuai dengan halaman itu tuh fungsinya sebagai apa. Nah, fungsinya kayak gini nih guys, biar ngegampangin buat kalian nyambungin kabelnya. Destination, nah ini tuh tujuannya kemana, misalkan ke sini ya, coba kita arahin ke sana, booking. Tuh, ya kalian gak usah ngegeser jauh lagi, kalian tinggal pilih destinationnya. Karena kita mau ke daftar booking, kita ya sesuai nama frame-nya, daftar booking. Nah, animasi itu apa nih? Animasi. Nah, kita coba di solve ya. Di solve tuh kayak misalkan diklik nanti animasi ganti halamannya. Kayak animasi PPT sih guys. Di Canva kan ada animasi tiap pindah halaman tuh. Nah, itu mirip-mirip. Mau smart animate dan lain-lain. Kalian bisa explore gimana sih bentukan animasi di Figma itu. Nah, ini curve. Ini tipe animasinya mau kayak gimana sih? Mau ngebounce, mau gentle, bouncy, dan lain-lain. Bebas. Tapi kalau aku is out, terus duration. Duration itu kayak kecepatan animasinya. Kalau di Canva, kalian pernah bikin PPT, terus animasinya tuh cepet banget ngegesernya, ataupun lambat banget sebaliknya, kalian tinggal atur di sini nih. Semakin kecil, misalkan 50 ms, dia cepet banget. Tapi kalau pengen kayak aplikasi beneran ya, biasanya round di 500 milisecond maupun di 500 milisecond. Guys, keyboard error guys. Oh shit. Oh, tidak. Sorry guys. Ini laptopku sudah tua. Jadi kadang-kadang, aduh, gimana ya? Wait, 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 wait. Trackpadnya mati guys. Sorry, 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 sorry. Ya, sini. Trackpadku mati guys ini. Ini aku pakai apa dulu ya? Izin restart, izin restart laptop guys. Udah bisa. Nice. Aduh, kadang-kadang, kadang-kadang kadang bingung. Can understand the language, hope you record the video and share it with captions. Hey Colin Shumba, where are you from? Kayaknya ini oke dari materi prototyping. Untuk ukuran normal di icon menu bar itu berapa pixel kak? 24 atau 30 ya, aku pun bingung, lupa lagi guys.
Sebenarnya tiap tiap icon tuh dia punya ukurannya sendiri sih. Kadang ada ukurannya yang bisa, kalau kalian misalkan rata 30, ini tuh misalkan si iconnya punya jenis yang emang dia tuh gede, jadi harus agak dikecilin lagi. Jadi tergantung juga sih guys, kalau aku kadang settingnya manual lagi aku juga. Nah, kita lihat. Nah, udah bisa ganti kan? Tuh. Ini belum bisa karena kita belum sambungin kabelnya. Coba kalau kita sambungin kabelnya kayak tadi. Dan, nah, udah bisa kan? Jadi udah, ternyata semudah itu ya prototyping. Kita punya catatan tentang kedalaman untuk desain UI. Aku ada drive-nya sih guys, drive tentang UI UX yang full tutorial. Nanti aku kirim deh kalau kalian perlu. I'm from Kenya. Wow, from Kenya. Hello, we are from Indonesia. Kok bisa sampai Kenya ya guys? uh, where you get the link? My brother's calling. Wait. Nah, kayak gitu bisa gak guys? Pindah-pindah halaman. Aman nggak? Aman nggak? Ini ke booking list. Ini ke halaman sini. Kalian tinggal mainin. Misalkan di ini kan lagi diakses emang kan. Nah, udah sih ini warnanya jadi in orange. Ini sebagai penunjuk ya, pointernya. Simpan di sini pointernya. Nah, sebaliknya kalau misalkan ini udah gede akses, pedoman UI-nya ya kan. Pedoman UI. UI UX-nya di sini kan udah dia jadi selected nih. Dia jadi icon outline. Sebaliknya di sini harusnya di sini ada jadi bold, terus warnanya juga jadi warna orange atau selectednya sesuai dengan secondary warna kalian ya yang kalian pakai kayak gitu. Bisa gak guys navigate? Coba kalau udah pada bisa kita langsung ke yang modal pop up. Lama nge-lag bener laptopku sama guys, aku pun nge-lag. Harus ganti nih. Bisa ya, coba emot emot mantap yang bisa. Yang sedih, yang sedih, yang nggak bisa emot sedih. Solusinya gimana ya kang nge-lag gini laptopnya? Kamu pakai Chrome nggak? Kalau kamu pakai Chrome biasanya dia makan makan ininya lebih banyak, makan RAM-nya. Pakai Microsoft Edge atau Firefox deh. Emang Chrome ini makan ini kan, makan RAM banget. Lem biru kak, solusi yang membantu. Itu apa katanya lem biru? Ayo tanggung jawab yang bilang lem biru. Tolong bantu jawab. Lempar beli baru. Nah, kita lanjut yang ini ya. Nah, di cancel. Nah, kalau kalian pengen pakai yang simple modal pop up-nya boleh pakai yang aku kirimin di WhatsApp. Kalau pengen ngikutin yang kayak gini boleh nih. Ini lebih detailnya nih. Ini kan ada UI UX-nya kan. Misalkan kalau mau user nge-cancel sebenarnya dia itu bukan mau cancel cuma pengen ganti jadwal doang. Nah, di sini kan ada ininya kan tuh buat edit booking date-nya. Jadi mereka tuh lebih enak, lebih komprehensif lah buat program. Nah, gimana cara bikin kayak gininya? Kalau aku ya, karena aku baru
mainin prototype juga belum lama juga sih sebenarnya guys. Biasanya aku bikinnya kayak gini dulu. Cuma kalau kalian cukup punya metode sendiri boleh. Kita pasin aja nih, misalkan pengen seluas ini dulu deh ya. Udah kita bawa dulu ke bawah aja, jangan di situ. Nah, ini kan udah pas nih segede frame-nya. Kita kasih atasnya itu rounded. Nah, rounded itu ini nih. Dia lonjong 30 deh ya. Nah, jadi kalau kalian ngesettingnya roundednya di sini full 30, nanti full tiap ujung-ujungnya dia punya kelonjongan yang sama. Cuma kalau kalian pengen custom, bawahnya tetap tajam. Nah, tinggal dikasih 0 di sininya, ujung kiri dan ujung bawah. Seperti biasa, warnanya pun kita kasih putih buat pop up. Ya. Seperti biasa, kita kasih rectangle buat gambar ini ya. Rectangle sebenarnya harus kotaknya sama nih guys, 8484. Oke. Up. Kalian bikin kalau ketinggalan ya, kalian bikin frame rectangle, kalian pasin ke sini, terus bawa ke bawah ya. Masih kebayang harusnya ya. Dan kita kasih rounded biar cakep. Nah, dalamnya pengen ada gambar gini gimana bang? Boleh kalian searching ke Google keywordnya ruang rapat. Nah kayak gitu ya. Karena aku di sini udah ada gambarnya. Aduh. Kalian bisa copy di gambar Google itu, pencet nih yang gambar kotak ini yang udah kalian bikin, Ctrl V. Nah, dia otomatis masuk ke dalam frame, ke dalam ini kotak yang kalian buat. Kita bikin tuh keterangan apa yang mau di cancel sama user. Kemarin kan kita pakai DM Sans, berarti ya kita ganti tipografinya ke DM Sans. Kita pakai 18 sebagai ini. Buat teks sudah bisa lah ya. Harusnya kalau kalian latihan kemarin ya easy lah. Nah, ini bebas kalian mau kata-katanya apa. Kalau aku cancellation for before 100. Seperti itu. Begini ya. Kalau kalian nggak bisa ngikutin yang ini, pakai versi yang aku kirim di WhatsApp guys. Kalian boleh ikutin itu. Nah, ininya kita kasih regular. You can click on the page. Kita kasih ini lebih kecil karena dia bukan primary text. Kita main cepet aja ya guys. Nah, aku dapatnya ini dari sini nih guys, tinggal copy. Sesuaiin aja ya sama desain kalian ya. Cuma ini aku kasih tahu gimana aku bikin pop-up dialognya. Nah, sambil lihat waktu takutnya nggak keburu kayak kemarin. Nah, jadi ada keterangan waktu yang kapan dia cancelnya dan lain-lain. Kita kasih divider.
Sorry ya guys, agak ngebut dikit ya guys. Ini yang versi susahnya, versi kompleksnya ya, teman-teman boleh nyesuaiin. Malah tebal deh. Terus pasti pakai warna variabel sih, variabel color. But, kita main cetak. Why was the booking that? Nah, biasanya nanya-nanya gitu buat data ke aplikasinya kemana. Nanti itu kayak, kenapa si mahasiswa tuh banyak yang cancel, alasannya apa? Misalkan fasilitasnya tidak sesuai dengan aplikasi di sini. Nah, kan bisa jadi bahan evaluasi ya buat pihak kampusnya dan lain-lain. Bebas, bisa sesuai. I want to change the booking date. Kecilkan. Kalau mau pakai yang ini juga, kalian bisa ini ya, akses Figma-ku ya. Akses Figma-nya kalian copy aja nih, biar langsung jadi. Kita kasih ellipse. Kita matikan fill, kita nyalain stroke, kita kasih begini, jadi buat checkbox. Nah, kayak gini ya. Coba deh, kita agak usah sama kayak gitu. Nah, let's see kalau gini doang. Ini buttonnya biar cepet ku copy deh. Oh, misal ya, misalkan nggak bikin. Belum sesuai nih panjangnya. Nah, udah jadi gini nih ya, misalkan ya, kalian udah ngikutin bla bla bla. Nah, sebenarnya itu tuh kalau kalian langsung masukin gini, nggak bakal bisa langsung tampil. Ini syarat dari suatu open overlay. Kita lihat ya. Ini kan kita mau munculin ini kan, kita akses yang si button cancel. Kita mau saat button cancel ini diklik, muncul tuh yang bawah ini tadi. Coba ya. Jadi itu nggak bisa mau, guys. Sedangkan ini dia bisa tuh. Kalau ini dia nolak. Kenapa? Kenapa ini kok ke sini mau, ini nggak bisa? Kita sebelum itu, tadi saya udah jadi nih, di select semua dulu. Setelah itu, di control group boleh. Nah, di klik kanan, kita convert si rectangle biasa. Kan kemarin aku udah jelasin ya di pertemuan berapa gitu. Perbedaan rectangle dan frame, meskipun kalau kalian bikin bentuknya pakai frame, itu nanti sistemnya beda gitu tujuannya. Kalau kalian bikin pakai frame, si frame ini bisa dibaca sama prototype sama si frame HP ini, bahasa bayinya. Kalau yang rectangle dia gak bisa dibaca. Kalau aku klik kan nggak bisa dibaca.
Silakan, silakan. Duh, ada yang salah. Kita ubah si ini tuh jadi frame biar bisa dibaca. Ibaratnya gitu ya. Frame selection. Nah, kalian klik kanan terus ada frame selection. Mau pakai Ctrl Alt plus G juga boleh. Ini udah jadi frame kan intinya. Asalnya masih rectangle biasa tuh. Dia udah bisa kebaca sebagai frame. Sorry, aku belum baca chat. Coba aku baca chat dulu. Hmm, enaknya Figma nggak harus download gambarnya ya, Kak. Soalnya bisa berbasis cloud untuk online, cuma bisa berbasis. Ya, itu dia. Kak, bisa gak pop-upnya itu dimasukin ke frame jadi buat frame duplikat yang ada pop-upnya gitu. Oh, bisa itu skema ini aku paham sih maksud kamu. Jadi kita bikin frame polos, terus ada frame yang mirip kayak gini, cuma dia ada masuk gininya ya. Itu bisa banget kayak gitu. Cuma kalau lebih simple dan lebih profesional juga biar lebih clean. Soalnya nanti itu bagusnya pop-up ini tuh dipisah ke section pop-up kayak gini nih. Kayak lo biar kalian juga sistematis ngurus-ngurus itu gampang. Cuma kalau kalian pakai skema itu juga boleh, tapi biasanya aku pakai open offline karena fiturnya udah ada gitu ya. Nah, kalau udah bisa jadi pop up ya, bisa jadi pop up, udah jadi frame. Kita pencet lagi nih si button ini. Nah, sekarang udah mau. Kak, yang itu di frame 18 itu dijadiin overlay kah nama animasinya? Nah, ini kita lagi yang mau bahas. Kita udah arahin si button cancel ke si frame 18. Sebenarnya ini namain ya nantinya. Jadi batalkan booking. Cuma karena belum. Kok on drag? Ini dia menunya kemana sih? Kok on drag kayak ngomong on pad. Wait guys. Ini frame apa ya? Oke guys, bentar guys. Jam 19 saja ya. Udah bisa di on pad, harusnya on pad tuh. On drag ya? Nah, sebenarnya ini tuh harusnya on tap, terus dia tuh open overlay. Coba kalau ini bisa nggak? Kok on drag tuh digeser kalau nggak salah guys. Kok agak lupa nih. Kok lama nge-lag-nya. Itu ada bekas on tap. Kak, yang mana gitu? Malah hapus. Oh alah, interaction iya juga ya. Nah, betul juga Mas Fadil, thank you very much. Nah, gini guys. Tuh, kalian tinggal geserin ke on tap. Triggernya on tap ya. Actionnya kalian pilih open overlay. Triggernya on tap, actionnya open overlay. Nah, setelah itu kita mau posisinya ada di bawah sini kan. Dia muncul dari bawah ke atas, tapi dia stay di bawah. Berarti kita positionnya manual. Udah nggak kelihatan nih. Ini nih guys, manual guys. Nah, posisinya manual. Kita bisa setting nanti hasil
dia diemnya kayak gimana, kita geser aja di sini. Nah, dia udah di bawah ya, udah bener ya. Kalian bisa pakai ini sebenarnya. Kalau teman-teman yang pakai modal pop up yang aku kirim di WhatsApp, dia bagusnya itu dibikin center di tengah. Kemana dia hilang? Coba. Dulu, kenapa di bawah banget ya? Alamak, bagusnya dia di center nah di sini. Kalau pop up yang tadi, center bottom juga boleh, manual juga boleh. Nah, yang ada klik box ini kalian centang dua-duanya. Nah, maksudnya dari close when clicking outside itu maksudnya apa? Jadi waktu kalau kalian tadi lihat ya, ini bisa di sini langsung. Ini kan belum benar. Nanti kalau di close ininya, jadi nge-close, diklik keluar frame-nya gitu. Dan kalau ini dicentang, yang backgroundnya dicentang, dia loh, jadi lebih gelap. Jadi kita belum dapat nih animasi kita pengenin munculnya dari bawah ke atas. Kita bisa atur di animation. Animationnya move in kan dia masuk. Nah ini kan kita pengennya dari bawah ke atas, dipilihnya yang up. Nah cakep ya. Kalau kalian pakai yang kanan dia agak janggal sih. Tapi bisa-bisa aja mungkin ya. Lagi ini. Cet, berlebihan. Bedanya move in sama slide in apa ya kak? Move in sama slide in. Aduh, apa ya bedanya ya? Aku pun lupa. Slide in itu tuh kalau dia pakai animasi apa gitu. Kalau di sini dia di mute apa? Muted gitu. Lupa mas aja. Saya lupa mas. Hmm, begitu ya. Jadi udah bisa buat dia open overlay. Gimana open overlay? Aman nggak? Kita buat yang cancel nih. Kalian bisa masuk ke Figma aku buat copy pop up ini ya. Nah, selanjutnya itu ada pop up buat di booking. Tapi sebelum ke situ, di sini dulu guys, ada yang tersesat. Aduh, di situ. Ada yang bingung nggak? Gampang lah ya. Sejauh mata memandang tidak ada yang emot sedih. Nah, kita bikin ini sekarang. Mau bikin atau sama sih sebenarnya skemanya guys. Skema dari open offline-nya. Cuma ini kan yang versi belum beresnya ya. Pindahin ke sini deh. Nah, ini versi yang udah bagus. Nah, set, cukup lah. Enggak boleh di copy paste. Masuk ke Figma aku saya dia. Wah. Masukkan begini. Hai. Nah, nah, selanjutnya buat yang booking now. Ini kan harusnya dia ke halaman pilih schedule ya. Kita geserin ke sini.
kita kasih sama halnya kayak tadi, on-tap, ininya open overlay. Terusnya tuh dia udah nyetingnya sama kayak tadi. Kita tinggal sesuaiin ukuran ininya. Kita lihat. Jadi. Jadi. Nah, jangan lupa ininya kita sambungin ya. Kalau kita klik back kan dia harusnya logiknya ke sini ya. Tinggal kita arahin berarti ke sini. Ini berarti bukan di soft. Nanti gue cakep. Ini harusnya. Nah, ini kan kita harusnya ini bisa ke sini nih. Si card ini harus dia bisa ngakses ke booking. Simple. Kita arahin ke sana. Klik. Cakep. Yang bawah juga boleh deh. Itu bisa yang bawah. Yang bawah pun sudah bisa. Booking sudah bisa. Continue. Kita harusnya ke sini aja deh. Continue ya. Udah. Continue ini kita arahin ke sini deh. Cakep deh guys. Ya, yeah, so far so good. Ini baru sekian persen ya dari kalian mainin prototype sih sebenarnya. Ada banyak hal yang bisa kalian explore di prototype. Misalkan gambar ini sebenarnya bisa ganti-ganti secara otomatis. Jadi kayak ada animasinya gitu, gonta-ganti. Kayak yang di project pertemuan satu yang aku bikin di The Driverista ya tentang kopi-kopi itu. Aku mainin prototype juga after delay. Seru sih guys kalau kalian explore prototype terus desainnya udah cakep. Boleh dieksplor lagi aja selesai ini. Tapi ingat ada mini project setelah ini, jadi kalian bisa explore lagi di situ. Ini kita lihat ya seberapa banyak kabel yang kita buat. No, kayak gini. Itu baru 3 frame. Kalau frame udah meledak, nah itu serunya di situ. Di situ letak asiknya. Kalau kalian lihat ya, jadi dari triggernya aja tuh ada banyak. Aku mau bisa jelasin satu-satu. Di actionnya ada banyak. Ini variabel tuh kalau kalian misalnya harus lihat deh kalau kondisional dan lain-lain. Animasinya, smart animate, state. Misalkan nanti kalian di sini pengen ada halaman sampai bawah bisa di scroll bisa sebenarnya guys. Nanti aku kasih ininya deh ya, link G Drive yang menuju intermediate tuh. Ya buat intermediate kalau misalnya. Nanti kalian bisa akses full tutorial. So far kayak gini sih guys buat prototype gak banyak banget. Soalnya kalian ya udah berlama-lama di UX-nya, berlama-lama di UI-nya, kalian tinggal nyambungin kabel lah istilahnya. Jadi simple. Kalian udah punya bahan-bahannya, ibaratnya kayak gini ya, udah aku kumpulin gitu. Gimana guys? Prototype itu harus detail sampai buat animasi loadingnya juga kah kak? Soalnya pernah lihat ada yang buat animasi berframe banyak untuk loading animasi opening. Oh iya, itu tuh biasanya buat splash screen. Terus misalkan, aku belum pernah coba sih buat pindah halaman dia ada loadingnya dulu. Tapi biasanya buat display screen. Splash screen itu kayak halaman pertama yang di aplikasi buka. Itu kan kayak dia ada aplikasi apa logo animasinya ya sebelum dia masuk. Nggak harus detail juga, cuman kalau detail gitu biasanya permintaan klien sih jatuhnya. Dia pengen ada animasi splash screen-nya,
Biasanya ya yang maininnya di graphic design. Kapan nentuin flow satu 2 3 dan seterusnya, Kak? Hah, nentuin flow. Flow apa, Kak Rida? Sorry, sorry. Apakah aku ada lupa sesuatu? Nentuin flow apa ya? Nentuin flow. Berarti Figma bisa dibuat bikin prototype game ya, ada Genpad tuh. Nah, itu belum saya coba juga masalah jadi. Saya belum pernah coba itu Genpad. Karena saya jarang ngasih prototype ke klien biasanya buat gambaran doang. Udah jadi prototype juga jarang dimainin. Ada absen kah? Tentu ada dong. Itu di dashboard flow satu. Nah, kenapa di daftar book bukan flow 2, Kak? Hmm? Oh, itu tuh aku kebayang sih kayak gini. Oh, tuh kayak gini ya maksud kamu. Enggak kok, ini tuh biasanya nggak harus kalian tiap frame punya flow-nya masing-masing. Biasanya misalkan ya, ini di out of context sih guys. Coba aku bikin ya. Oh my god. Aku bikin splash screen deh ya. Kamu nggak boleh. Tidak cepat. Ibarat kata kita bikin splash screen dadakan nih ya. Lah di sini hilang. Nah, udah kebayangkan splash screen itu apa? Nah, di sini gini nih. Di sini. Nah, kan tadi kitanya mulainya dari dashboard ya. Kita pindahinnya di sini aja tuh. Nah, misalkan kalian baru ngeklik aplikasinya terus kayak muncul loading dulu kan. Saya bisa ngakalin ya pakai ini aja. Di solve. Nah, kalau buat flow itu kasusnya misalkan kalian punya ini tuh buat mahasiswa ya, flow-nya mahasiswa. Di sini nanti kalian buat bawahnya tuh flow dosen. Karena di Figma tuh cuma karena buat kalian yang gratis bisa pakai ini. Misalkan ini buat flow dosen ya, dua dosen ini. Nah, flow tuh berfungsi biasanya kalau aku buat di sini membuat dosen flow. Kan halaman buat dosen biasanya beda ya, dia tuh ada apa informasinya juga, UI-nya beda sama yang mahasiswa punya. Jadi kalian bisa mengaksesnya gini tuh. Misalkan kayak presentasi ya. Oh, jadi untuk si flow untuk mahasiswa seperti ini. Setelah itu kalian presentasinya yang ini buat dosen flow kayak gitu sih. Mulai kebayang nggak, Karida? So far kayak gini sih prototype. Ini baru 20%-nya, 10%-nya nggak tahu lah ya. Masih dikit banget lah informasi tentang prototype yang aku share. Waduh, mulai pinter guys.
Amin, 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 amin. Kalau lagi ngedesain fidelity-nya ada yang berbeda sama wireframe-nya, boleh Kak? Wireframe-nya itu harus diganti lagi. Biasanya sih wireframe tuh ada aja yang berbeda sama UI design. Biasanya di desain itu lebih sempurna di bagian UX-nya. Karena mungkin di UX yang pertama itu, oh ini sebenarnya kalau di desain kurang applicable nih. Biasanya agak berubah juga sih. Biasanya wireframe-nya harus diganti nggak? Hmm, aku masih bingung sih sebenarnya kalau misalkan si wireframe itu diganti, tujuannya juga buat apa? Kalau ujung-ujungnya UI design yang kita paparkan gitu ke klien atau ke tim. Sebenarnya yang kita harus mantepin UI desainnya. Cuma kalau buat UX kan tujuannya research-nya ya, bagian pengalaman penggunaan. Oh, isi jadi gak semua frame ada starting point-nya. Betul, tidak semua frame ada starting point. Karena dia tuh udah disambungin sama kabel yang sudah berkesinambungan ini. Jadi dari sini dia kan OTW ke sini, dari sini dia OTW ke sini, misalkan dari sini dia OTW kemana gitu. Jadi nggak harus ada starting point tiap frame dia nggak apa. Kak, apakah ada rekomend plugin yang sering dipakai kayak gitu? Rekomend plugin ya, aku nggak banyak sih. Mas Fajril tuh bisa sharing. Mas George gimana? Aku jarang pakai plugin, guys. Iconify doang. Eh, buat webcam tuh katanya. Kak, semisal konten isi kita lebih banyak dari ukuran frame HP itu, gimana bisa scroll? Itu dia mainin frame dalam frame. Aduh, itu udah intermediate sih. Udah maininnya clip konten. Oke, aku share project. Oh ya, di situ juga agak pusing sih. Kebanyakan buat graphic design. Tanya Mas George. Kita udah santai nih. Udah agak santai, boleh tanya-tanya lah. Q&A kita. Sebelum kita masuk ke pemaparan mini project. Sambil kalian copy-copy ya yang di Figma tuh. Kita tahu perlu. Nah, kalau kalian pengen halamannya kontennya banyak, terus itu tuh harus di scroll ke bawah. Kita mainin klik konten di frame dalam frame. Tuh, Mas Fajril, banyak plugin tuh, udah share. Thank you, Mas Fajril. Sekarang kita share ini dulu ya. Aduh, lambat tuh ini sinyalnya. Pakai scroll behavior ya. Dia nanti diklik konten, terus pakai scroll behaviornya tuh vertikal tuh kemana sih guys? Horizontal ya? Pakai scroll behavior. Ntar ini project ini aku bikinnya kayak gitu kok. Yang Reverista kemarin. Nah, lemot banget. Vertikal ya, scroll behaviornya nanti vertikal. Jadi dia bisa di scroll. Kalau misalkan ada cardnya pengen di scroll ke kanan ya berarti horizontal. Up, up, up.
Nah ini kalau nggak salah yang pakai scroll behavior. Belum kenal deh guys, belum kenal deh guys. Bahaya, bahaya. Oh my god, lemotnya. Gak perlu kalau ah, Kak jangan lupa pedoman UX design. Hai. Link drive-nya Kak Dian. Apa gimana? Nih kalau dibongkar ya, nih kalau dibongkar si isinya, tipis lemotnya. Ampun lemotnya guys. Kenapa ya? Nah, ini slide kanan kirinya ada sih coba. Juga kalau ini kayak aku tadi nih, nyatsnya otomatis kan. Eh, itu tidak bergerak. Ini harusnya otomatis nge-slide kok enggak ya? Nge-lag ini nge-lag fix. Nah kayak gini ya, ibaratnya kalau kalian konten sampai bawah, kan kalau di kasus kita cuma dikit ya sekartnya. Kalau kalian pernah kayak gini, alamak, ya. Kak, desain UI UX perlu gak maps-nya itu bisa dibuka? Bisa dibuka gimana tuh? Tapi gini aja, ini kamu tinggal masukin gambar. Ini aku juga cuma gambar doang kok, gambar screenshotan gitu aja. Hmm, Duh ya ampun, lagi. Nah, dia bergerak tuh guys. Ini dia mainin after delay. Aku nggak tahu namanya mau pakai ini nggak, big brain time. Ini aku pakai screenshotan Google Maps, big brain time guys. Kalau ada yang sulit, kenapa yang sulit? Aduh, nge-lag guys, sorry guys. Ya, kalau bongkar, ini tuh dia manjang sebenarnya sampai bawah guys. Tuh, cuma aku diklik konten, kalau nggak diklik, nah, di gini dia wujud aslinya. Terus scroll behaviornya vertikal begitu. Terus ini terus kan frame tuh. Ini frame. Kita masukin kendaraan frame. Bup, jadi deh scrollable, scrollable. Aduh, balik mas. Balik banget mas. Ini balik kalian. Nah, kayak gitu sih intinya ya. Boleh dieksplor, soalnya itu kalau dijelasin, kayak bakal panjang banget. Tidak akan sendiri. So, buat overflow, buat prototype, so far harusnya so good ya. Kalian harusnya gampang lah. Ini the easiest materi sih. Prototype itu tahapan yang menurutku mudah.
So kita balik lagi ke Google Slide. Udah balik lagi belum ya? Ya ampun. Enggak, itu kalau enggak di klip konten jadi overflow. Nah ini perdebatan sepuh ya guys. Jadi kalian nggak usah musingin berbuat mereka nih. Makin pusing nantinya. Oke, kayak gitu. Pertemuan terakhir ini simpel banget karena memang sedikit saja materinya. Sebelum kita ke sini, gimana? Ada yang mau didiskusikan dulu terkait dengan prototyping sebelum aku share mini project yang kalian akan garap. Bang, iPhone saya dari tadi nggak bisa. Oh iya, udah di kita berapa kali pertemuan lagi, Kang? Oh no, sekarang terakhir guys. Sekarang udah habis our last project. Sedih guys, sedih guys. Apa cara paling efektif buat ngerjain prototyping, apalagi animasiannya? Hmm? Apa cara paling efektif buat ngerjain prototyping, apalagi animasiannya? Efektifnya, kalian nyambungin dulu navigasinya dulu sih. Logic halamannya dulu. Setelah itu boleh deh mainin animasi-animasinya. Takutnya kalian dikejar deadline malah ngulik animasi. Selesaiin logic flow utama dulu. Bang, ini ada recordnya, ada nanti ke moderator Karintan. Itu udah upload tuh guys, dari satu sampai 3 pertemuan udah diupload di YouTube. Secepat itu ya kan, tidak terasa sudah 5 minggu kita bertemu di tiap malam minggunya. Sekarang sudah pertemuan terakhir. Kak Yunila, iPhone screen-nya belum muncul. Oke, aku ini ya tutorial terakhir sebelum kita menutup aja. Eh, tapi udah kesini ya frame. Hmm, di show prototype kan Yunila. Tadi aku perasaan ini. Coba kita lihat. Temuan 6 gas Discord boleh. Ini mah kan kita santai ya. Jadi kalian mau ada aku, mau tidak ada aku di Discord mah join aja guys. Jadi sesama member boleh sharing. Apalagi ada mini project, boleh sharing-sharing insight nanti di Discord. Nanti kalau aku free aku join deh. Untuk mengefektifkan waktu, sepertinya aku share dulu ini deh. Ngerjain bareng gak sih? Gasin gak sih? Coba di scan dulu gak sih? Aman gak sih? You know, you got smile. Ini kalau pesenku ya, ini kalian ngerjain mini project ini benar-benar all in banget guys.
benar-benar kalian tuangin skill kalian sampai 100%. Kenapa? Kalian pertama bisa dipajang di foto. Nah, di Porto ini kalian bisa nge-attach ini tuh portofolio dari mini projectnya Google Developer Group Bandung. Nanti ada tembusannya sertifikat. Kurang mantap apa gimana? Atau kalau kalian si desainnya bagus, terus ada backingannya sertifikat, terus kalian misalkan ada live demo-nya, masa gak all in sih guys ngerjainnya. Deadline-nya kapan kak? Aku belum masukin ininya ya, tanggal deadline-nya. Nanti aku update tanggal deadline-nya guys. 2 minggu dari sekarang harusnya. Ini deadline-nya nanti perubahan tanggal si 00 Februari tuh deadline-nya. Nanti aku update. Kalau aku update aku kabarin di grup. Sama link pengumpulan proyeknya nanti aku juga attach di situ. Mungkin di besok ya, besok aku attach link sama deadline pengumpulannya. Soalnya sekarang lagi disesuaikan sama pendataan guys. Kemarin soalnya panitia agak keteteran kali ya. Sore 00 Februari. Sore aku kasih masuk aja deh. Kalian yang absen, ganti-ganti email terus guys. Ganti email, terus nama kalian banyak yang typo di situ. Jadi panitia itu lagi nge-cleansing data. Terus yang pengumpulan UX, gak UX mini project ini yang lagi diperhitungin sama dicocokin lah datanya sama yang data saat ini kak mereka punya. Kang panjangin deadline project UAS buat dia tidur. Waduh, kalian masih UAS, aku sih udah beres, aku sih udah libur guys. Itu udah panjang sih guys, 2 minggu buat 3 frame. Mirip-mirip kok sama yang tadi ke sekarang, cuma kan konteksnya ini kan ada user personanya. Terus itu logo udah akses ya, logo juga udah kalian udah bisa akses. Senin UAS Kang, aduh gimana nih, 2 minggu udah lama banget. Aku asalnya dikasihnya seminggu loh itu. Terus aku tawar-menawar sama panitia, aduh kayaknya udah seminggu mah untuk ini project skala yang kayak gini kemungkinan 2 minggu deh. Terus dia approve 2 minggu, bisa lah ya. 3 frame doang kok. Sebelum tutup pertemuan terakhir kita, aduh sedih banget. Ke depan sudah tidak ada yang kayak gini lagi guys. Adakah yang ingin ditanyakan terkait mini project maupun prototype? Hemat sedih, hemat sedih, hemat sedih. Salah. Malam minggu pun sudah tidak asik lagi. Waduh, saatnya saatnya mingguan yang sebenarnya guys. Mingguan kalian sama aku terus. Kak, ini link pengumpulannya belum bisa dibuka. Emang belum aku attach. Jadi memang belum aku sambungin ke link. Nanti kayaknya besok deh aku update ya. Nanti aku kasih kabar di grup. Infokan UI UX part 2. Tahun depan kamu ikut lagi ya. Cuma sepertinya bukan aku yang jadi moderator. Yang jadi speaker ya. Ternyata thank you kasih jauh ini UI UX baru kakak yang lebih. Terima kasih kembali.